Di hamparan pasir, di antara oase dan pasar, ada seorang raja yang diberi hikmah, bukan hanya untuk memerintah, tetapi untuk mendengarkan. Burung yang membawa berita, semut yang berbisik bahaya, angin yang menjadi utusan. Kisah ini bukan sekedar mukjizat. Ia tentang bagaimana kekuasaan diuji oleh keadilan dan kelembutan. Dengarkan langkah pasir, dengarkan denting air di kolam istana, dan ikuti perjalanan seorang pemimpin yang menjadikan hikmah sebagai timbangan terpentingnya. Di ujung pasir, bangunan marmer menjulang. Istana yang tak hanya berbicara tentang kekayaan, tetapi tentang tanggung jawab. Dari garis keturunan Nabi Daud, lahirlah seorang pemimpin yang kelak diberi anugerah berbeda. Kemampuan memahami suara-suara yang sering diabaikan. Di meja kayu yang remang, tikar dan gulungan kitab menanti. Sementara di luar, suara angin membawa bau rempah dari karavan yang melintas. Sejak muda, ia disekolahkan pada guru-guru hukum, adab dan cerita negeri-negeri jauh. Pembelajaran itu tak hanya menanam pengetahuan, tetapi juga rasa bahwa sebuah otoritas tanpa belas kasih adalah tirani. Malam-malamnya penuh renungan, siang hari dipenuhi sidang dan kunjungan rakyat. Inilah pembukaan. Tanah, air, dan tugas yang menunggu nama yang akan dikenal sebagai pemimpin yang mendengar. Anak muda itu tumbuh dikelilingi kitab dan cerita tentang ayahnya yang adil. Guru-guru mengajarkannya asas hukum, logika, puisi, serta bahasa para pedagang. Mereka juga menguji hatinya dengan dilema-dilema kecil. Pilih menegakkan norma yang menyakitkan atau menahan untuk mencari solusi yang adil. Ia belajar bahwa hikmah bukan sekedar pengetahuan. Ia adalah kemampuan menyelaraskan hati dan akal. Di lapangan latihan, komandan mengajarkannya taktik. Tetapi di ruang kecil perpustakaan, seorang wanita tua mengajarkannya mendengarkan. Kepada burung, binatang, bahkan pada senyap. Pengajaran ini menyiapkan raja bukan untuk memerintah dengan marah, tetapi untuk memutuskan dengan belas kasih. Setelah masa pembinaan, datang anugerah. Kemampuan memerintahkan bukan hanya manusia, tetapi makhluk yang tak kasat mata dan elemen alam. Jin bekerja di balik layar. Pilar terangkat, kolam mengisi, taman menghampar. Angin menjadi kendaraan untuk utusan dan pesan, burung membawa laporan dari desa-desa jauh. Namun Sulaiman mengingatkan berulang kali bahwa anugerah adalah amanah. Ia menegakkan aturan, beri waktu istirahat, jangan paksa, dan perlakukan semua makhluk dengan batas yang adil. Mujizat menjadi alat pelayanan, bukan pamer kuasa, dan ia selalu meluruskan niat, kekuatan untuk menolong, bukan untuk menindas. Suatu pagi, saat pasukan hendak melintas lembah, terdengar suara lirih. Suara kecil, nyaris tak terdengar. Semut-semut memperingatkan satu sama lain tentang langkah besar yang datang. Sulaiman, yang bisa menangkap gema makhluk kecil itu, memerintahkan pasukan berhenti. Ia menimbang, apakah jalan kita lebih penting daripada kehidupan makhluk-makhluk kecil? Keputusan itu sederhana namun bermakna. Seorang pemimpin adil menghormati yang lemah, karena keadilan tak hanya untuk yang kuat. Adegan ini menjadi simbol bahwa kepemimpinan sejati menyertakan empati sebagai instrumen pengambilan keputusan. Seekor hudhud membawa kabar tentang sebuah negeri yang berbeda. Sebuah kerajaan yang dipimpin perempuan yang bijaksana dan kuat, Balqis. Kepedulian Sulaiman terpancing, bukan oleh ambisi, melainkan oleh rasa ingin tahu yang disertai hormat. Ia menulis surat yang tidak menuntut, tapi mengundang dialog. Surat yang menempatkan adab di atas segala perintah. Hudhud melintasi gurun, melintasi laut, dan surat itu tiba di istana Balqis, membuka babak pertemuan antara dua kepala negara yang sama-sama berupaya menjaga martabat rakyatnya. Balqis membaca surat itu, menimbang antara kehormatan dan strategi. Ia bukan ratu yang mudah dipermainkan. Pemerintahannya juga berdiri pada logika dan diplomasi. Pertemuan bukan sekedar urusan protokoler. Ia soal pertukaran gagasan dan penghormatan lintas budaya.
Ketika delegasi bertemu, ada kebijaksanaan. Bukan paksaan untuk tunduk, melainkan persuasi untuk memahami. Dari dialog itu, keduanya belajar bahwa kekuasaan yang disertai akal sehat dan tata krama akan jauh lebih langgeng daripada dominasi yang dipaksakan. Pertemuan itu menampilkan simbol-simbol. Balkis dikelilingi arsitektur megahnya, sementara Sulaiman mempersembahkan sesuatu yang tumbuh dan memberi, taman yang tumbuh dalam kebun istana. Hadiah-hadiah itu bukan kompetisi, melainkan demonstrasi tujuan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan tempat ibadah untuk jiwa. Di sela-sela terjadi ujian batin, bagaimana menunjukkan kekuatan tanpa merendahkan. Kesepakatan lahir dari rasa hormat, dan Balkis pulang dengan usaha baru, bukan kalah, melainkan tercerahkan. Para jin bekerja membangun kolam, jembatan, dan rak buku. Adegan ini digambarkan secara simbolis untuk menekankan etika. Sulaiman menetapkan aturan remunerasi, hak istirahat, dan tata kelola. Ia mengawasi agar tidak ada eksploitasi, karena seorang pemimpin yang bijak menimbang martabat setiap pekerja terlihat atau tidak. Pekerjaan itu mempercepat kesejahteraan, tetapi penyelenggaraan yang adillah yang membuatnya berkelanjutan. Mukjizat tak menghapus tanggung jawab moral. Angin mengantar pesan dan membawa berita lintas benua. Sulaiman menggunakannya untuk menyampaikan keputusan dengan cepat, namun ia juga menjadikan angin sebagai perantara salam dan nasihat, bukan ancaman. Dengan angin, jarak mengecil. Dengan hikmah, jarak batin berkurang. Adegan menekankan bahwa teknologi atau mukjizat harus dipakai untuk memperkuat komunikasi yang bermartabat. Kekayaan berlimpah, rempah dari timur, permata dari selatan, karavan dari barat. Namun ujian kebijakan sejati muncul. Apakah kekayaan itu untuk menumpuk atau untuk menyejahterakan? Sulaiman memilih jalur kedua. Pajak dan distribusi diorganisir agar kebutuhan rakyat primer terpenuhi. Adegan ini menekankan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan bersama, bahwa kekuasaan hadir untuk mendistribusikan kebaikan, bukan menimbunnya untuk sedikit. Dalam sebuah kasus yang tampak rumit, dua pihak menuntut tanah yang sama. Sulaiman tak tergesa. Ia mengumpulkan saksi, memeriksa jejak, serta menimbang tanda-tanda kecil yang sering luput. Keputusannya memuat prinsip, kebenaran tidak boleh dikorbankan demi ketenangan singkat. Saat aduan selesai, masyarakat merasakan ketenangan karena hukum ditegakkan secara adil. Bab ini memberi pelajaran praktikal, kepemimpinan soal ketegasan yang berlandaskan bukti dan belas kasih. Sulaiman sering turun tanpa hingar, menyisir pasar, duduk di teras, mendengarkan cerita rakyat. Seorang petani mengadu tentang irigasi. Seorang ibu menanyakan hak waris anaknya, anak-anak menanyakan bintang. Mendengar hal-hal kecil inilah yang membuat kebijakan besar menjadi manusiawi. Bab ini menegaskan pesan, aturan besar lahir dari perhatian pada hal yang tampak sepele. Berbulan-bulan setelah kunjungan, Balkis menerapkan beberapa praktik yang dipelajarinya. Hubungan kedua negeri menguat lewat pertukaran ilmiah, pahlawan perdamaian, dan proyek bersama. Jalan raya, perdagangan yang adil, pertukaran tali persahabatan. Kisah ini menonjolkan betapa dialog antar pemimpin yang bermartabat bisa mengubah kebijakan besar demi rakyat. Di balik kemegahan, ada malam-malam panjang di mana Sulaiman merenung. Apakah keputusan ini membawa manfaat? Ia menulis doa dan memohon petunjuk. Dalam keheningan itu, ia juga menghadapi godaan, kebanggaan, keinginan untuk dipuji. Tetapi ia memilih introspeksi. Adegan ini manusiawikan raja. Seorang pemimpin pun butuh koreksi batin. Sulaiman mendorong pendidikan. Kitab-kitab digandakan, guru dibayar, sekolah lapangan dibangun. Ia percaya, mewariskan hikmah lebih berharga daripada mewariskan harta semata. Anak-anak mendengar kisah semut yang mengalihkan pasukan. Mereka belajar tata cara empati dan tanggung jawab sejak kecil. Pendidikan menjadi investasi jangka panjang bagi negara. Pedagang kaya menawarkan pengaruh dan barang mahal untuk kemudahan izin dagang. Sulaiman menolak bila syaratnya merugikan rakyat. Keputusan itu mahal secara politik, namun murah dari sisi moral. Bab ini mengilustrasikan integritas. Terkadang memilih rugi sejenak untuk menjaga keadilan jangka panjang.
Sejumlah kisah rakyat dipentaskan. Janda yang mendapat bantuan, anak nakal yang berubah setelah mendapat kesempatan sekolah, dan kepala desa yang memimpin dengan surut hati. Kumpulan kisah kecil ini menegaskan, kebijakan besar harus diuji dari kehidupan kecil rakyat. Di sanalah hikmah diuji. Di akhir masa pemerintahannya, Sulaiman menata warisan, bukan hanya bangunan, tetapi institusi, sekolah, peradilan, administrator yang bersahaja. Ia menulis pesan, gunakan kekuasaan untuk melayani, jangan gunakan untuk melupakan mereka yang lemah. Warisan itu menjadi pengingat untuk generasi berikutnya, bahwa kekuasaan hanyalah amanah sementara. Hikmah Sulaiman bukan hanya mujizat atau kemampuan mengatur jin dan angin, melainkan pilihan hari demi hari untuk menimbang dengan adil dan mendengar yang kecil. Epilog menutup dengan penggambaran generasi baru yang memegang kitab, memandang horizon, dan siap meneruskan pelajaran. Seorang pemimpin sejati menilai keberhasilan bukan dari banyaknya pengikut, melainkan dari kesejahteraan yang dirasakan oleh yang paling lemah.